Durian dikenal sebagai salah satu buah dengan nilai jual paling tinggi di kawasan Asia Tenggara. Jika dihitung dari harga per buahnya, durian bahkan sering dianggap sebagai buah paling mahal di wilayah ini. Namun, di balik popularitasnya, durian juga termasuk buah yang cukup kontroversial. Banyak orang sangat menyukai rasanya yang kaya dan khas, tetapi tidak sedikit pula yang menghindarinya karena aroma yang sangat kuat. Meski begitu, durian tetap mendapat julukan terkenal sebagai raja dari segala buah. Di Asia Tenggara sendiri terdapat begitu banyak jenis dan varietas durian. Beberapa yang paling terkenal di antaranya adalah Musang King dari Malaysia dan Montong dari Thailand. Negara-negara di kawasan ini memang menjadi pusat produksi durian dunia. Indonesia bahkan dikenal sebagai negara dengan jumlah varietas durian paling beragam. Kemudian disusul oleh Malaysia dan Thailand sebagai produsen utama lainnya. Dalam budidayanya, durian sebenarnya bisa ditanam dari biji. Namun, metode tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghasilkan buah. Karena itu, para petani biasanya menggunakan teknik grafting atau okulasi. Cara ini dilakukan dengan menggabungkan batang dari varietas unggul dengan batang bawah yang kuat sehingga pohon bisa tumbuh lebih cepat dan menghasilkan buah dengan kualitas yang sama seperti induknya. Sebelum penanaman dimulai, petani terlebih dahulu menyiapkan lahan dengan membuka area kebun serta membuat akses jalan. Hal ini penting agar proses perawatan, pemupukan, hingga panen dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selain itu, sistem pengairan juga menjadi faktor penting untuk memastikan tanaman mendapatkan cukup air selama masa pertumbuhan. Biasanya, pohon durian ditanam dengan jarak sekitar 7-10 meter agar ruang tumbuhnya cukup luas. Namun, jika lahan terbatas, beberapa petani menggunakan metode yang dikenal sebagai triple planting. Dengan teknik ini, sekitar 333 pohon durian dapat ditanam dalam 1 hektar lahan dengan tata letak yang lebih efisien. Setelah lahan siap, petani membuat lubang tanam dan menambahkan pupuk dasar seperti kompos serta pupuk kimia yang mengandung fosfat, nitrogen, dan kalsium. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesuburan tanah serta menjaga tingkat keasaman tanah tetap seimbang agar tanaman terlindungi dari hama dan penyakit. Pohon durian juga perlu disemprot pestisida secara berkala. Biasanya, penyemprotan dilakukan 2 kali dalam setahun atau disesuaikan dengan kondisi serangan hama. Proses ini bisa dilakukan dengan alat semprot mesin maupun menggunakan teknologi drone yang kini semakin banyak digunakan di perkebunan modern. Pohon durian umumnya mulai berbunga dan menghasilkan buah saat berumur sekitar 3 hingga 4 tahun. Menariknya, bunga durian tidak muncul di ujung ranting, melainkan tumbuh langsung pada batang atau cabang yang sudah tua. Penyerbukan bunga sebenarnya dapat terjadi secara alami dengan bantuan lebah maupun angin. Namun, untuk meningkatkan hasil panen, petani sering melakukan penyerbukan secara manual. Proses pelepasan serbuk sari biasanya terjadi pada sore hari, menjelang matahari terbenam, sehingga penyerbukan dengan bantuan manusia sering dilakukan. Pada malam hari, menggunakan kuas yang lembut, serbuk sari dari satu bunga, kemudian dipindahkan ke bunga dari tanaman lain, baik dari varietas yang sama maupun berbeda. Cara ini membantu meningkatkan peluang terbentuknya buah dengan kualitas yang lebih baik. Setelah penyerbukan berhasil, diperlukan waktu sekitar 3 bulan hingga buah durian benar-benar matang. Saat matang, warna kulit durian biasanya berubah menjadi kekuningan. Namun, seringkali petani memanen buah sebelum benar-benar matang agar tidak pecah saat jatuh serta untuk menghindari dimakan hewan liar. Selain itu, panen lebih awal juga memudahkan proses pengiriman ke pasar. Satu pohon durian yang sehat dapat menghasilkan
sekitar 30 hingga 50 buah dalam satu musim panen. Saat panen tiba, para petani biasanya bekerja bersama-sama. Mereka menggunakan karung goni atau jaring besar untuk menangkap buah yang jatuh agar tidak rusak. Setelah semua durian terkumpul, buah-buah tersebut kemudian didistribusikan ke pasar dan toko buah. Sebagian lainnya dikirim ke pabrik pengolahan untuk dijadikan berbagai produk seperti dodol durian, es krim durian, hingga berbagai makanan olahan lainnya. Ngomong-ngomong, kalau kamu pecinta durian sejati, coba tulis di kolom komentar. Kamu tim Musang King, Montong, atau durian lokal Indonesia? Dan jangan lupa tekan tombol like kalau kamu juga setuju durian adalah raja buah. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kamu tentang bagaimana proses budidaya durian dari kebun hingga sampai ke tangan konsumen. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.